warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our class. Oke, kembali lagi belajar matematika dengan kita, tentunya dengan materi yang berbeda dari pertemuan sebelumnya, dari video sebelumnya. Sekarang kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, teman-teman ada yang udah pernah dengar belum? Apa sih sistem persamaan linear dua variabel? Udah pernah ada yang tahu? Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu udah banyak kita jumpai. Nanti akan kita bahas. Pertama, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu apa pengertian persamaan linear dua variabel. Nah, pengertian persamaan linear dua variabel yaitu suatu persamaan yang tepat memiliki dua variabel dan masing-masing variabelnya berpangkat 1. Adapun bentuk umumnya adalah AX tambah BY sama dengan C. Jadi, dalam bentuk umum ini terpenuhi semua syaratnya, yaitu suatu persamaan yang tepat memiliki dua variabel. Nah, dalam bentuk umum ini, persamaannya sudah mempunyai dua buah variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Sedangkan A dan B adalah koefisien dari masing-masing variabel. A ini koefisien dari X, sedangkan B adalah koefisien dari Y. Adapun C ini adalah konstanta atau angka yang berdiri sendiri. Kemudian selanjutnya, masing-masing variabel berpangkat 1. Nah, dari bentuk umum ini bisa kita lihat nggak ada yang berpangkat kuadrat atau pangkat kubik dan pangkat negatif lain sebagainya. Berarti pangkatnya adalah pangkat 1. Setelah kita lihat pengertian dari persamaan linear dua variabel atau yang sering juga kita sebut dengan PLDV, sekarang kita lihat yang sistemnya lagi. Sistem persamaan linear dua variabel, maaf ini maksudnya SPLDV ini ya, adalah dua buah PLDV yang saling terkait dan kedua PLDV tersebut memiliki penyelesaian atau akar yang sama. Nah, kalau PLDV dia tadi hanya terdiri dari sebuah persamaan. Sedangkan kalau PLDV, SPLDV maksudnya ya, SPLDV ini adalah dua buah PLDV, berarti ada dua buah persamaan, yang mana persamaannya itu memiliki penyelesaian yang sama atau persamaan itu saling terkait. Contohnya bagaimana? Nah, kalau misalnya satu buah ini saja, ini kita sebut dengan PLDV. Tetapi kalau udah dua buah, nah ini kita sebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, selanjutnya kita lihat perbedaan dan persamaan antara PLDV dan SPLDV. Yang satu PLDV, yang satu lagi sistem ya. Jadi beda. Apa perbedaannya? Nah, kalau PLDV memiliki penyelesaian sehingga. Tadi dia hanya memiliki satu buah persamaan ya. Dan satu buah persamaan itu memiliki penyelesaian sehingga. Sedangkan SPLDV hanya mempunyai satu pasangan nilai sebagai penyelesaiannya. Nah, ini perbedaan pertama ya. Kemudian perbedaan keduanya, PLDV ini tidak terkait dengan PLDV yang lain. Jadi dia hanya satu buah berdiri sendiri. Sedangkan SPLDV dia terkait dengan PLDV yang lain. Karena SPLDV ini adalah dua buah PLDV. Jadi dia terkait antara PLDV 1 dengan PLDV 2. Nah, ini perbedaan dan perbedaannya. Kemudian persamaannya, dia sama-sama terdiri dari dua buah variabel. Itu persamaannya ya. Kemudian, nah ini dia. SPLDV ini penyelesaiannya bisa kita selesaikan dengan beberapa metode, yaitu metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Yang mana metode-metode ini akan kita pelajari nanti di pertemuan atau video-video selanjutnya. Sekarang kita cukup mengetahui konsep secara umum dari SPLDV.
Nah, sekarang kita lihat metode grafik. Metode grafik ini dilakukan dengan membuat grafik dua buah persamaan linear yang terdapat pada SPLDV dalam sebuah bidang koordinat kartesius. Jadi nanti kita bikin grafiknya dalam bidang koordinat kartesius, di mana titik potong kedua garis tersebut diambil sebagai penyelesaian dari SPLDV. Nah, bagaimana contoh soalnya nanti pertemuan selanjutnya kita bahas. Ikuti terus video kita ya. Kemudian selanjutnya adalah metode substitusi, di mana metode substitusi ini dilakukan dengan mengganti salah satu variabel dengan variabel yang lainnya. Untuk contoh soal seperti yang tadi ya, tunggu video kita selanjutnya. Selanjutnya adalah metode eliminasi. Metode eliminasi dilakukan dengan menghilangkan salah satu variabel. Pada metode ini, agar salah satu variabel dapat dieliminasi, maka salah satu variabel sejenis harus memiliki koefisien yang sama atau berlawanan tandanya. Nah, mungkin untuk pertemuan sekarang, video kita sekarang cukup sampai di sini. Sekarang itu kita hanya melihat gambaran umum dari bagaimana kita menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Nah, persamaan linear dua variabel ini salah satu kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya dalam hal jual beli. Nah, kalau kita ingin menjadi seorang pedagang harus paham nih konsep ini, agar kita bisa tahu bagaimana kita akan mendapatkan keuntungan yang maksimal dari hasil produk-produk yang akan kita jual sehari-hari. Itu salah satu manfaatnya. Masih ada lagi manfaat-manfaat lain yang akan kita temui jika kita belajar sistem persamaan linear dua variabel ini. Nah, cukup sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman, boleh ditanyakan di kolom komentar dan di aplikasi Edmodo.